Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta sukses apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan. Dan itu tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati kita semua, terutama para pemirsa yang merindukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian daripada Saudara Samuel Rizal, seorang artis yang luar biasa. Di tahun 2011, beliau mengalami pergumulan batin dan mempertanyakan kehidupan rohaninya, mempertanyakan imannya, dan beliau menyadari bahwa dia harus berubah, dia harus bersyukur bahwa selama ini semua hal yang dia peroleh, semua hal yang dia dapatkan, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan dia merasa hidupnya tidak atau belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mulai berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dan dia merasakan sebuah sukacita yang baru, damai sejahtera yang belum pernah dia rasakan, dia dapatkan. Dan akhirnya hari-hari ini kita menemukan Samuel Rizal, artis yang semakin intim dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan serta keluarganya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita saksikan bagaimana ceritanya. Tuhan memberkati. Ya sahabat Solusi, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kita akan ngobrol dengan seorang yang mungkin sudah tidak asing bagi kita. So please welcome Samuel Rizal. Halo Kak, welcome to Solusi. Sudah tidak asing kan, bukan orang asing ya? Bukan orang asing, asli Indonesia, bukan orang asing. Oke, welcome to Solusi. Ya, Thank you di tengah kesibukannya. Iya. Mau datang ke sini untuk ngobrol. Pasti kita dong. banyak ya. Dan mungkin nih ada beberapa orang yang belum kenal. Ya. Mungkin ya. Ya. Banyak yang tidak asing tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal. Ya, Boleh pasti. nggak kenalkan diri sedikit sebelum kita lanjut ngobrol lebih lanjut? Nama saya kan Samuel Rizal, biasa dipanggil Semi. Mungkin biasanya nih yang tahun-tahun 2000 setelah itu tuh biasanya kayak siapa ya kayak kenal ya. yang lahir-lahir tahun segitu, Gen Z lah gitu biasanya. Oke. Debut pertama saya tuh di Tusuk Jelangkung tahun 2002. Sampai 2025 sekarang masih puji Tuhan masih berkiprah di dunia entertain karena perkenanannya. Amin. Ya 2002 ke 2025, 23 tahun bukanlah waktunya sebentar. Ada beberapa film, terus sejak ada digital, ada series, ada beberapa FTV juga gitu, dan beberapa program lainnya gitu. Oke. Ya, terlihat bagaimana sibuknya. Ya, kita semua pada bidangnya masing-masing lah ya. Betul, gitu. betul. But thank you, berarti sekali lagi udah mau datang ke Solusi. Iya, terima kasih juga udah ngundang. Ya, sebelum kita menyelam lebih dalam kehidupan yang Kak Samuel ceritakan di pre-interview nih, sedikit ada satu kalimat yang menarik, yaitu berserah tapi nggak pasrah. Iya. Iya, dalam 10 tahun ini katanya Kak Sam ini sangat menghidupi kalimat tersebut, berserah tapi nggak pasrah. Kenapa memilih kalimat tersebut, Kak? Kayaknya kita udah sering dengar di khotbah-khotbah sebelumnya ya. Kalau pakai kekuatan kita, kayaknya cepat atau lambat dia akan menunjukkan jangan pakai kekuatan lo, andelin gua aja, gitu maksudnya gitu loh. Nah itu kayaknya bukan terjadi sama saya doang ya. Nah oleh karena itu, cuma kan ini setelah 2011-an. Oke. Nah sebelum 2011 tuh percaya Kristen, tapi ya itu masih belum sadar kalau selama ini kita semua tuh berjalan karena perkenanan dari dia gitu loh. Masih kayak ya udahlah, sekolah, basket, main film, kerja sehari-hari itu ya karena kehebatan dan kekuatan gua gitu. Ya itu sih. Nah sejak 2011 kayak ya udah kayak berserah, cuman nggak pasrah aja. Karena kan berserah sama pasrah beda ya artinya ya. Iya. Gitu. Jadi maksudnya tetap berusaha. Tetap berusaha dong. Namun kita menyadari bahwa itu semua karena
Tuhan karena anugerah. Iya, gitu ya. iya. Oke. Gitu. Nah, kalau Kak Semi ini tadi menyimpulkan 10 tahun ke belakang ini sudah menghidupi berserah tapi tidak pasrah. Nah, bagaimana dengan masa kecilnya Kak Semi ini? Dibesarkan dalam keluarga yang seperti apa sih? Papa dulu beda agama pas nikah sama mama. Oke. Terus sejak 10 tahunan, mama dari dulu emang majelis gereja. Cuman karena papa beda agama, lama-lama ikut mama karena memang begitulah seharusnya. Karena ya papa memang KTP aja, sedangkan mama yang majelis. Benar-benar ya. Jadi ya mungkin lama-kelamaan namanya pernikahan ya, mungkin ketarik gitu. Dan kenapa saya punya 2 kakak cowok, 1 adik cewek. Nah ini semua Kristen. Memang ternyata pas anak-anak udah gede, kita pun nanya, kenapa papa beda, mama juga beda, anak-anak ikut mama gitu. Okay. Ya kan kalau udah semakin gede kan kita semakin tahu dunia ya. Boleh dong nanya kan gitu. Ya memang perjanjiannya anak-anak ikut mama. Ya lama-kelamaan papa pun ikut mama gitu. Gitu. Oke. Jadi dari kecil pun sudah beragama Kristen seperti itu ya, beragama Kristen. Tumbuh dalam keluarga Kristen yang mamanya ada pelayan dan pada akhirnya papa juga sekolah dari TK sampai SMA juga Kristen. Maksudnya ada pelajaran agama Kristen, terus yang tiap hari apa tuh ke gereja gitu loh. Selain hari Minggu ya, maksudnya kan di sekolah tuh ada, saya lupa tiap hari apa gitu. Apa Jumat apa hari apa gitu. ada persekutuan siswa lah intinya seperti gitu, itu ya. Gitu. Karena udah lama banget kan. Jadi nggak ingat hari apa gitu. Oke. Nah bagaimana kehidupan Kristen sewaktu dari kecil sampai remaja itu? Itu emang naik turun sih, maksudnya karena masih kecil, belum tahu. Ya memang ke gereja sama mama, sekolah di sekolah Kristen. belum terpupuk lah ibaratnya gitu. Belum tertanam gitu. Jadi masih dengan agama Kristen, cuman kurang menjalani kekristenan yang seharusnya. Tidak gitu. Menghidupi lah, belum menghidupi ya bahasanya ya gitu. Jadi kalau dibilangin belum menghidupi, mungkin karena belum dewasa saat itu. Nah pas sudah beranjak dewasa, belum sadar sebelum 2011 itu. Itu belum, ibaratnya belum sadar lah. Nah, kapan sadarnya? Ya mungkin manusia kan banyak ya. Ada yang sampai titik terendah dulu, sampai kepentok dulu. Ada yang setengah kepentok dulu udah sadar. Ada yang memang dia baik-baik sebelum kepentok dia sudah sadar. Variatif lah yang namanya manusia ya gitu. Kebetulan setelah waktu itu menikah dan punya anak gitu, kayak mikir gitu, gila selama ini Tuhan udah baik banget buat gue ya, kok gue selengean banget ya dari sebelum ini gitu maksudnya. Ya mungkin titiknya itu setelah nikah dan punya anak itu kayak kehidupannya kan berubah. Nah saat itu kayak nggak bisa nih, ini harus ada yang berubah nih, kalau gini-gini doang juga kayak zombie gitu. Hidup tapi mati gitu kan. Iya, hidup tapi mati, hidup tapi kosong gitu. Nah ya mulailah dari tahun 2011 itu kayak nggak ada nih, harus transform nih kayaknya nih gitu. Nah apakah ketika Kak Semi ini masuk ke dalam dunia entertainment, itu yang semakin memperparah keadaannya waktu itu? Keadaan dalam, ya aku hidup Kristen ya sebagai KTP aja, tapi aku tidak menghidupinya. Nah, sebelum di entertain juga kan ada sekolah dan kuliah kan itu udah termaksud, kalau udah punya KTP kita consider kita udah dewasa lah ya. Cuma kan dewasa secara umur, belum tentu dewasa secara kelakuan gitu kan ya, dan pemikiran gitu. Nah jadi sebelum di entertain pun belum menghidupi gitu. Jadi sebelum dan selagi memang fasenya di situ masih dengan selengean aja gitu. Agamanya aja Kristen gitu loh.
Jadi bukan karena masuk ke dunia entertainment maka menjadi seperti itu ya, bukan ya? Enggak Memang sih. sebelumnya sudah menjalani hidup yang seperti itu. Nah, lucunya yang memang di dunia entertain ini anginnya sangat kenceng ya, memang. Tapi buat saya tuh nggak apa ya. Saya kalau lihat seangkatan saya gitu ya. Ya, saya anak muda. Keluar malam. Cuman nggak pernah tuh yang namanya narkoba, even ngerokok aja enggak gitu loh. Jadi saya berkaca, Tuhan baik banget loh, maksudnya nggak memperburuk kehidupan saya gitu loh. Oke. Ya mungkin narkoba, mungkin keluar malam tiap hari atau gimana gitu. Emang nggak seugal-ugalan itu zaman masuk entertain gitu loh. Yang dimana saya banyak melihat, banyaknya pakai U ya, banyak saya melihat yang jauh lebih parah dan buruk dari saya gitu maksudnya. Saya nggak bilang mungkin dalam pendapat orang ya lu mau buruk nggak buruk tetap aja lu cuman agama Kristen, cuman Kristen KTP gitu. Lu nggak menjalani hidup kekristenan gitu. Sama aja anyway gitu. Lu mau kejeblos, lu nggak kejeblos pun intinya kan bukan di situ. Intinya lu menjalani nggak dan menghidupi nggak gitu kan. Gitu. Cuman ya pas ngaca ke belakang kayak ya Tuhan baik banget gitu sampai yang udah ke dunia entertain aja yang harusnya dapet anginnya kenceng banget, yang harusnya orang-orang nggak bisa tahan, saya masih tahan gitu loh. Jadi menyadari betul bahwa walaupun waktu itu ugal-ugalan, Iya, tetapi iya. Tuhan tetap menjaga Iya. dengan tangannya ya gitu ya. Pas, cocok gitu. Nah waktu itu ini sedikit menarik ya karena di tengah angin yang begitu deras dalam dunia entertainment, apa yang membuat Kak Semi ini pada akhirnya bisa, "Ya, aku nggak hidup rusak nih, aku nggak narkoba nih, Iya. walaupun mungkin ya aku menjalani hidup seperti anak muda tapi aku Iya. nggak terjerumus gitu." Memang dari kecil passionnya di olahraga. Oke. Olahraga sama narkoba dan kehidupan malam kan sangat bertolak belakang. Lagi-lagi ngaca ke teman-teman yang sesama atlet banyak juga yang atlet. Tapi ngerokok tetap, narkoba tetap, keluar malam tetap. Memang susah untuk mencapai prestasi karena kan bertolak belakang. Ya betul. Nggak mungkin dong bisa achieve apa yang atlet inginkan kalau kehidupannya bertolak belakang ya nggak mungkin gitu. Jadi kalau kita semua lihat orang timnas apapun cabang olahraganya atau olimpiade, apalagi olimpiade, itu nggak akan bisa jadi kalau kehidupannya bertolak belakang. Misalnya dia olahraga juga, tapi kehidupan malam ngerokok dan narkoba pun juga nggak mungkin. Nggak mungkin optimal, maksimal. Nggak gitu mungkin ya. optimal, nggak mungkin sampai ke titik itu. Gitu. Tim nasional atau apalagi olimpiade gitu. Nah cuman di titik turning point-nya itu kayak, wah masa sih masih begini-begini aja gitu loh. Nggak udah dijagain banget. Masa masih aja sih gitu. Gitu sih intinya. Nah kekosongan seperti apa yang waktu itu Kak Semi alami? Maksudnya sampai berkata bahwa kayaknya zombie nih gue nih. Saya nggak tahu, mungkin tiap-tiap kita di sini punya pergumulan dan peperangannya masing-masing. Mungkin ada yang case-nya 11-12 kayak saya gitu. Tiap hari bangun, kerja, tidur, makan, keluar sama teman-teman. Tapi kayak mati gitu. Kosong. Gue ngapain ya gitu. Kayak gimana deskripsiinnya ya. Mungkin pokoknya kayak, mati dan kosong. Kayak robot yang hanya menjalankan program seperti itu ya. Iya gitu, kayak gitu. Bangun pagi, kerja, Iya pulang. seperti biasa. Aktivitasnya normal dari dulu. Tapi namanya punya peperangan dalam diri sendiri kan, kalau aktivitasnya memang seperti hari-hari. Tapi kan kalau ininya udah beda kan pasti evolusi manusianya keluar kan. Nah makin lama tuh makin kayak,
gue ngapain ya gitu. Gue ngapain dan terus gue harus ngapain gitu loh. Gue ngapainnya itu maksudnya gini, gue ngapain ya? Iya kerja tahu, iya basket ya basket, olahraga cuman kayak kosong dan mati ya. Nah abis itu baru gue harus ngapain gitu. Ya, itu berarti bisa disimpulkan kayak punya hidup tetapi seperti kehilangan makna ya. Bisa kayak gitu. Saya pun susah mendeskripsikan mati dan kosong tuh kayak gimana gitu. Makanya nanya juga sama teman-teman sekitar sini. Apa pernah ada yang seperti itu gitu. Hidup tapi mati dan kosong gitu. Selayaknya zombie gitu aja. Tapi itu memang yang di Alkitab katakan ya. Kalau aku bisa balik ke Alkitab yang pekotbah kan penulisnya berkata bahwa hidup itu sia-sia ya. Maksudnya semua yang dijalani itu sia-sia, nggak punya makna kalau gak ada Tuhan seperti itu. Iya. Ya, mungkin ke arah sana ya. Jadi berasa kayak tujuannya apa sih hidup, maknanya apa gitu ya. Iya. Nah, saya loncat dikit tapi belum bahas ke sana. Loncat dikit. Setelah 2011 sampai sekarang, aktivitasnya kurang lebih sama. Hanya mungkin udah menjadi single father dan punya anak. Tapi sisanya sama, ya kerja juga. Olahraga, masih aktif olahraga. Tapi purpose-nya sama sekarang berdirinya beda gitu. Karena punya Tuhan gitu. Jadi punya makna hidupnya ya. Gitu. I see, oke. Jadi sebelum 2011 dan setelah 2011, yang sebelum 2011 itu kayak zombie, padahal aktivitasnya kurang lebih sama. Setelah 2012 sampai sekarang, nggak kayak zombie lagi gitu. Padahal aktivitasnya kurang lebih sama juga, ya kerja juga, ya syuting juga, ya masih aktif olahraga juga gitu. I see. Ya. Itu berarti sadarnya sekitar 2011 ke 2012 itu ya? Ya, sekitar tahun itu. Oke, dan pertama kali menyadari itu apa yang men-trigger? Peperangannya nggak sulap sih. Berhari-hari, berbulan-bulan kayak karena mungkin bosen jadi zombie ya. Bosen jadi zombie dan karena itu pertanyaan sama diri sendiri. Selama ini ternyata Tuhan udah baik banget buat gue ya. Gile. Basket maksudnya dimudahkan. Jadi timnas junior waktu itu. Terus ke entertain, dibukain pintu yang dimudahkan yang belum tentu orang-orang lain melewati apa yang saya lewatin gitu. Film langsung box office gitu. Jarang lah gitu. Terus kehidupan sehari-hari yang terbilang layak lah gitu. Terus udah gitu doang gitu. Jadi mungkin bahasa dunianya kesadaran sendiri gitu. Sebelum dipentokin gitu maksudnya gitu. Makanya kayak terus sekarang udah punya istri dan anak. Terus kemarin-kemarin dimudahkan selalu. Serius belum sadar juga nih gitu. Makanya di situ cuman itu berlangsungnya berbulan-bulan kayak gue harus apa nih gitu. Jadi trigger sendiri. Pokoknya tiap hari harus baca Alkitab sampai habis. Mau setahun kek habis. Mau 1,5 tahun. Pokoknya tiap hari harus baca Alkitab. Pokoknya tiap minggu harus cari sang pemberi berkat dulu. Gitu. Jadi bener-bener mindsetnya yang berubah gitu. Nah karena komitmen itu, karena kehidupannya sudah berubah, jadi hari-harinya pun juga jadi berubah gitu. Udah jadi nggak zombie lagi. Karena kan udah ada purpose-nya. Tiap hari udah kayak autopilot gitu. Tiap hari udah tangannya udah apapun itu, mau sebelum tidur, mau bangun tidur, mau lagi off syuting di rumah, pokoknya ambil, baca, udah autopilot gitu. Minggu udah ke gereja, mau sore, mau pagi, mau siang gitu. Nah karena udah autopilot itu semua, kehidupannya pun ya pasti berubah dong, lambat laun gitu. Kan lagi-lagi kehidupan atlet yang latihan tiap hari, tapi keluar malam dan narkoba dan lain sebagainya, ini kan bertolak belakang. Betul. Terus nggak mungkin tiap hari komit baca Alkitab dan tiap minggu harus
ke gereja, ya masa nggak berbuah juga mah bego banget gitu kan. Iya. Jadi harus sejalan gitu. Nah lama kelamaan ya kayak bola salju gitu. Dari kecil terus gede jadi berubah gaya dan cara hidupnya gitu. Iya. Itu tadi sangat menarik ya. Menjadi orang yang memeluk agama Kristen dan menghidupi kekristenan, buahnya berbeda. Iya benar banget. Itu dia. Benar banget. Wow. Oke. Lalu setelah kamu maksudnya menghidupi kehidupan kekristenan yang sejati gitu ya. Bagaimana hidup berjalan? Apakah jadi mulus atau makin mulus? Tetap aja ada tantangannya. Kalau saya flashback, justru sebelum 2011 kayak enak-enak aja. Tapi kayak zombie. Setelah lahir baru, jalan malah berbatu gitu. Maksudnya kayak, cuman saya tuh biasa gini loh. Saya ya biasa latihan keras di basket ya. Oke. Karena sudah mencapai suatu level yang maksudnya bukan terbilang lagi latihan lembek gitu, udah bener-bener serius gitu. Di kehidupan juga begitu. Masa udah komit, terus mau mangkir gitu. I mean maksudnya gini, masa udah komit baca Alkitab, udah ke gereja, udah berbuah, udah gaya hidupnya berbeda. Terus kalau mengalami jalan berbatuan, mangkir gitu. Terus udahan gitu, balik ke yang lama gitu. Nah, ada hubungannya dengan hard work di dunia atlet, tapi ada mindset juga kayak mungkin ini harga yang harus gue bayar gitu. Wow. Karena masa lu mau enak terus sih? Kemarin-kemarin lu gue kasih enak. Sekarang setelah lahir baru, terus mau selalu jalan tol juga kayak kemarin. Enak banget hidup lu gitu kan maksudnya gitu. Jadi saya berpikir tetap dengan logika, cuman pasti kita berdoa dengar suara Tuhan juga ya gitu kan. Kan intinya yang kita jalanin perubahannya itu ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, jadi saya anggap itu dapat suara Tuhan, suara dari Tuhan gitu. Ya udah, terus saya memutusin kayak enggak. Walaupun berbatu nggak bisa. Harus tetap jalan, harus tetap selalu berubah gitu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi ya sampai sekarang walaupun yang saya bilang berbatuan itu ada kadang jalan tol, kadang berbatu gitu, tetap saya jalanin karena ya nggak bisa, no turning back. Wow. Nggak mau jadi zombie lagi gitu loh. Iya. Iya, gitu. Ya. Saya sih percaya ya, mungkin jalan yang berbatu itu yang Tuhan pakai untuk semakin membentuk hidup Kasemi ya, semakin membuat Kasemi itu, oh hidupku ini bermakna dan batu-batu ini membuat aku semakin serupa dengan Yesus Kristus gitu dia. Baru beberapa tahun ke belakang ini dapat yang dibilangin barusan ini, berbatu itu sengaja dikasih gitu untuk level up gitu ibaratnya gitu. Kapan level upnya? Ya dalam hati Tuhan terserah gua dong. Lu kerjain aja dulu hidup lu gitu kan maksudnya kan. Iya. Kapan gua kasih ya kapan nanti gue mau kasih ya kan yang punya hidup gitu kan. Nah saya tetap jalan gitu maksudnya. Ya wow. Oke. Tantangan terberat apa yang Kasemi alami setelah pada akhirnya lahir baru dan benar-benar menghidupi kehidupan Kristen ini? Memang secara fase berbeda ya. Mungkin sebelum 2011 belum punya anak juga, belum menikah juga. Setelah 2011 ya walaupun sekarang statusnya single father, punya anak. Dari secara fase kehidupan pun berbeda ya gitu. Nah, kalau tantangannya saya tuh lebih gini loh. Karena berserah nggak pasrah itu, karena berserah namun tidak pasrah. Jadi kayak iklan nih. Jadi bikin hidup lebih hidup aja gitu. Kayak udah gue nggak usah khawatir. Gue kerjain aja tugas gue.
walaupun jalan berbatuan, gue yakin pasti dia selesaiin gitu loh. Mindsetnya lebih ke sana gitu. Iya. Jadi kalau ditanya tantangan, ya banyak. Tapi karena mindset udah nggak mungkin, dia pasti selesaiin gitu. Jadi saya nggak selalu, of course kita manusia punya kepanikan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi, well, dari kita hitungnya kita dewasa setelah punya KTP lah ya. Dari 17 sampai 44 sekarang, semua yang berbatuan itu, man, I'm alive, man. Wow. Semua terselesaikan. Dengan Kristen KTP pun, dengan udah lahir baru pun, ini berapa puluh tahun Tuhan menyertai gitu loh. Terselesaikan gitu. Jadi nggak terlalu ada tantangan yang dimaksud gitu lah. Tantangan pasti ada. Tapi saya nggak terlalu menganggap itu sebagai tantangan yang kayak gimana banget gitu. Karena udah tahu pasti dia akan selesaiin gitu. Amin. Mungkin tadi seperti yang Kak Semi udah singgung, jadi melihat ke belakang jadi lebih bersyukur kali gitu ya. Iya. Dalam segala karir ternyata segala yang dipermudah itu adalah karya Tuhan juga dalam hidup Kak Semi. Pasti banget. Ya. Oke, lalu tadi Kak Semi sempat menyinggung menjadi single parents. Ya, dan hari ini sedang menghidupi peran sebagai baik seorang ayah maupun ibu sekaligus benar pada banget. sang anak karena mantan istri dipanggil Tuhan gitu ya. Iya. Bagaimana Kak Semi menjalani tanggung jawab tersebut sebagai seorang single parent? Sebelum maminya Cila meninggal pun udah 7 tahun menjadi 2 peran itu ya, bapak dan ibu rumah tangga juga gitu. Jadi mungkin setelah meninggal, mungkin lebih gini loh, pas orangnya masih ada, mungkin kayak kan masih bisa kesana, masih bisa nginep. Kalau sekarang kan orangnya udah nggak ada. Jadi mungkin secara suges lebih cuman gue yang lu punya gitu. Oke. So harus lebih bertanggung jawab lagi gitu. Yang dimana pas masih ada pun menjalani tanggung jawab tersebut, cuman kan namanya masih ada sama sudah meninggal, kan berarti pasti secara suges ada lah yang kayak orangnya udah nggak ada sekarang gitu. Jadi cuman aku yang kamu punya gitu, gitu. Jadi lebih daya fighternya lebih level up aja gitu. Ibaratnya gitulah. Gitu. Nah, gimana hubungan dengan anak? Maksudnya apakah sangat berubah ketika ibunya dipanggil Tuhan? Waktu itu memang anak saya sama keluarga sebelah sana, kalau sama mamanya pasti baik. Tapi mungkin karena anak saya nih anak sambungnya sebelah sana, jadi mungkin akses agak ditutup gitu ya. Gitu. Ya lumrah lah. Nah karena sebelum meninggal itu lama nggak ketemu, jadi dukanya sangat mendalam. Gitu. Nah jadi kayak saya pun jadi ikut sedih karena gini, duh kasihan banget udah jarang ketemu sama orangnya masih ada, sama jarang ketemu orangnya udah nggak ada dan udah nggak bisa ketemu lagi, ini 2 hal yang berbeda. Jadi kayak jadi double semuanya saya tuh, jadi bapak dan ibu rumah tangga, dulu ibunya masih ada, sekarang udah nggak ada, berarti udah confirm harus jadi bapak dan ibu rumah tangga gitu. Terus masalah duka yang mendalam, saya harus lebih ada attention ke sana lagi gitu. Yang dimana memang dari dulu saya juga kerja pulang, kerja olahraga pulang urus anak itu aja gitu. Cuma sekarang harus lebih ditingkatkan lagi aja gitu. Perhatiannya lebih, care-nya lebih kepada anak ya. Emang dekat banget kok. Nah apa yang Kak Semi lakukan ketika anak ini mungkin sedang ingat mamanya terus sedih gitu?
comfort apa yang Kak Semi lakukan kepada dia? Beberapa kali emang suka ngingetin, ayo ke kuburan yuk gitu. Mamanya anyway dulu Kristen ya, terus pas nikah pindah gitu. Sering ingetin ke kuburan, terus kayak kalau dia mau lomba renang gitu, saya selalu bilang, don't worry, I'm here. As long as I'm here, don't worry about it. You ingat Mumu aja, kan panggilannya Mumu. Saya Dudu gitu. You ingat Mumu aja. You do it for Mumu gitu. Saya encourage kayak, lu nggak usah khawatir, gue pasti ada di sini. Oke. Lu lakuin aja buat Mumu di surga gitu. Gitu. Wow. Oke. Gitu. Lebih gitu loh. Ya. Lebih Cara ngingetinnya lebih begitu. lebih menekankan bahwa aku ada buat kamu gitu ya. Yang masih hidup, don't worry. Ya. I'm here. Ya. Gitu. Lu inget aja darah daging lu yang udah meninggal gitu. Oke. Oke, kita balik lagi ke kehidupan iman. Kali ini dalam hubungannya dengan anak. Nah, gimana Kak Semi ini membawa anak pada akhirnya, ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan, ayo kita bertumbuh dalam Yesus. Iya itu. Apa yang Kak Semi lakukan? Iya ini menarik juga. Lupa lagi bahas dan nanya itu. Saya selalu menekankan dari waktu sebelum corona pun memang kalau gereja memang kan anak dipisah ya. Ya dewasa, anak kan ada sekolah minggu, ya? Sekolah minggu. Nah, sejak lately kan udah mulai gede, udah 12 tahun. Jadi sudah mengerti lah, ya dulu pun mengerti, cuma kan dulu belum bisa mendalami. Hanya tahu kalau agamanya Kristen gitu. Nah sekarang kan menurut saya 12 tahun tuh udah tahu kali gitu. Udah sering saya drill gitu kayak jangan lupa. Apalagi sekarang zaman gadget. Jadi screen time tuh kadang membuat kita semua kayak gerah gitu. Ya saya mulai bilang screen time boleh. Jangan lupa. You sekolah layak, you tinggal di rumah layak, you tidur enak, you punya handphone bagus, teman-teman you sayang sama you hidup layak, don't forget. Karena siapa? Jadi hari Minggu, cari dulu Sang Pemberi Berkat, jangan cari yang lain-lain yang di dunia gitu. Nah mulai masuk tuh dia tuh. Jadi ya cuman namanya anak-anak ya, tetap harus kayak kalau dia masuk kamar atau saya ketok, udah sekolah minggu gitu. Tetap diingetin. Yeah. Tapi maksudnya saya yakin itu udah masuk di dia. Yeah. Untuk hal itu kayak selama ini gue hidup, iya memang karena kekuatan ayah saya, tapi ayah saya dikuatin karena siapa? Gitu maksudnya. Dia udah tahu itu. Yeah. Jadi udah hampir saya nggak kontrol kalau soal sekolah minggu. Walaupun kadang-kadang ragu sih kayak, udah belum gitu. Ya namanya anak-anak ya. Tetap nanya, tetapi sekarang kita kan orang tua feeling lah. Ini udah masuk nih atau belum gitu. Yeah. Ini udah masuk. Dia udah tahu kalau selama ini dia bisa hidup layak karena siapa gitu. Dan dia pun juga sudah cukup bisa meresponi itu ya. Maksudnya dia dengan kesadaran sendiri ke sekolah minggu. Iya. Jadi dari orang tua pun bisa lebih tenang kepada anak-anak ya. Oke. Hidup terus berjalan. Batu-batu juga pasti ada lagi di depan. Tantangan pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dua pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi prinsip Kak Semi dalam menjalani hidup dan iman Kak Semi? Apa yang menjadi prinsip hidup dan iman? Oke. Kalau saya sih, saya tetap membahas ke yang tadi ya. Saya tetap taat, saya tetap beriman, saya tetap selalu walaupun bagaimanapun juga kita manusia berdosa, tetap selalu ingin serupa dengannya. Tetap kejar keselamatan.
Karena kita hidup di dunia ini ya, itu saya tuh selalu berpikir gini loh. Kita bangun pagi, bernafas. Saya ada terima job shooting. Saya tanding basket atau latihan basket, nggak kena pinggang, masih bisa perform sampai sekarang. Saya bisa makan di tempat yang enak. Itu semua hanya karena kasih karunia-Nya gitu. Jadi menurut saya sekarang tuh udah sangat berbeda sama yang dulu gitu. Semua yang saya jalanin itu cuma karena perkenanannya aja gitu. Yang saya tanam itu aja. Ini dalam segala hal ya. Dapat job shooting. Iya, yang calling emang manusia. Cuman yang suruh calling siapa? Gitu loh. Iya main basket. Loh main basket kan banyak. Bisa mendarat salah posisi. Bisa sikut kena hidung kan namanya body contact. Siapa yang menghindari itu semua? Gitu. Bisa makan enak. Ya pakai duit. Emang pakai daun. Duitnya dari siapa? Gitu. Semua yang saya lakukan saya selalu kayak hanya karena perkenanannya aja sih gitu. Jadi jalanin hidup kayak nggak beban gitu. Karena udah tahu ini semua dari dia gitu. Gitu sih. Amin. Oke, terakhir buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami apa yang dulu Kak Semi alami. Ya, aku Kristen tapi nggak menghidupi. Hidupku rasanya kosong, hampa, kayak zombie aja, menghidupi kegiatan sehari-hari tanpa ada makna. Ada boleh berikan satu pesan penguatan nggak untuk sahabat solusi? Banyak manusia yang sampai mentok atau titik terendah dulu. Memang kenikmatan dunia ini kadang kalah dengan kehidupan rohani ya. Jangan sampai milih mentok atau sampai di titik terendah dulu. Baru turning back point gitu loh. Saya ngerti emang doa nggak tahu di atas langit doang, Tuhannya mana gitu nggak kelihatan. Sedangkan di dunia semua kelihatan yang enak-enak gitu loh. Cuma jangan lupa selama ini yang baik buruknya yang udah manusia dan kita semua terima itu semua karena Tuhan gitu loh. Jadi jangan sampai mentok atau titik terendah dulu baru turning back point gitu. Kalau bisa ya bahasa yang kayak tadi aja. Usahain kesadaran sendiri deh bos gitu. Jangan sampai ya bos gitu maksudnya gitu. Gitu. Gitu sih. Thank you Kak Semi. Sekali lagi datang ke Solusi berbagi. Saya percaya bisa memberkati banyak sahabat Solusi. Banget ya. Sukses selalu karirnya. Sama-sama. Sehat selalu bersama anak tercinta. Sama-sama. Nah buat sahabat Solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami kekosongan di dalam hidup, kehampaan, hanya menjalani hidup tanpa arti dan makna, tanpa arah, dan kamu ingin kembali kepada Tuhan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan menuntun, membimbing kamu, menyupport kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Samuel Rizal ya. Kalau saya mau jujur, Bapak Ibu dan teman-teman semua, dahulu ketika saya pertama kali melihat bahwa Samuel Rizal ini adalah seorang Kristen, saya berkata di dalam hati, alangkah indahnya kalau anak muda ini mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya secara lebih dalam, secara lebih intens. Itu ketika Samuel Rizal belum menikah dan dia masih seorang pemuda yang sedang mekar-mekarnya dan mulai merintis karirnya di dunia perfilman. Dan saya selalu merindukan setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini
mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan akhirnya puji Tuhan hari ini kita melihat Samuel Rizal mengalami lahir baru, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya Kristen, tetapi Kristen dengan pertobatan. Puji Tuhan. Mari kita terus berdoa bagi mereka-mereka yang belum lahir baru. Kita mendoakan setiap Kristen di muka bumi ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mengalami pertobatan dan lahir baru dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.